Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, hari ini merupakan pertemuan keempat dari mata kuliah Sejarah Sosial, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan dalam gerakan sosial. Adapun pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang dua kajian. Yang pertama tentang setting gerakan sosial. Yang kedua tentang konsep-konsep dalam gerakan sosial. Nah, mari kita lihat. Yang pertama tentang setting gerakan sosial. Ada beberapa setting gerakan sosial yang bisa kita pelajari dan juga kita bisa kaji berdasarkan pada temuan serta kajian empiris sebelumnya. Nah, pertama ada 3 setting dalam gerakan sosial. Yang pertama adalah setting sosial. Bagaimana setting kehidupan dari masyarakat, bagaimana setting dalam kondisi masyarakat, bagaimana interaksi antar masyarakat itu bisa menyebabkan sebuah gerakan sosial yang mungkin tidak bisa kita hindarkan. Bagaimana kondisi sekarang? Seperti kalau kita lihat, seperti gerak setting sosial masyarakat sekarang, di mana kita melihat bagaimana kondisi masyarakat sedang mengalami pandemi, kemudian juga mengalami begitu banyak sekali masalah, terutama masalah sosial, seperti masyarakat tidak bisa lagi bebas berinteraksi dalam kondisi yang ada. Kemudian muncul sebuah kebijakan politik. Nah, sebuah kebijakan politik yang memang menyebabkan sebuah gerakan sosial. Maka muncullah demonstrasi karena ketidakpuasan. Kemudian setting budaya seperti yang terjadi pada tanggal 9 November kemarin, di mana Habib Rizik itu sudah mendarat ke Indonesia. Bagaimana respon masyarakat Indonesia, terutama bagi para pengikutnya yang berbondong-bondong untuk menjemput kehadiran beliau. Nah, itu merupakan sebuah budaya yang bisa dikatakan budaya baru di kita, ya. Dimana bahwa sebelumnya bisa dikatakan mungkin ada beberapa orang yang tidak suka terhadap FPI atau Front Pembela Islam, tapi sekarang merasa bahwa FPI tersebut berada pada jalur yang benar. Kenapa? Karena memerangi pemerintahan yang menurut mereka dikatakan bahwa pemerintahan tersebut berjalan tidak sebagaimana mestinya. Maka muncul sebuah gerakan. Ya. Kemudian dari setting gerakan sosial di sini memunculkan yang namanya pola hubungan patronase atau patron and client relationship, di mana patron di sini merupakan sebuah pakem atau sebuah jalur yang memang ada sebelumnya, gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang patronnya, seperti ketika ada masalah dengan Australia, kita siap-siap akan berhadapan dengan Inggris dan juga Amerika Serikat, seperti itu. Atau juga ketika bisa dikatakan ketika ada sebuah negara yang melakukan penyerangan atau perlawanan terhadap Israel, siap-siap Amerika pun akan ikut melawan, seperti itu. Ya, nah itu ya hal yang memang terjadi patronase beberapa keadaan, beberapa. Kemudian perubahan-perubahan akibat masuknya kekuasaan kolonial. Nah, ini yang pernah terjadi di Indonesia sepanjang dari abad ke-16 sampai dengan abad 20. Di mana Indonesia mendapatkan pengaruh, mendapatkan perubahan yang begitu cepat dengan adanya kolonialisme dan imperialisme yang hadir di Indonesia. Ya, itu kalau kita melihat periodenya dengan menggunakan garis waktu, kita bisa melihat bagaimana abad ke-16
kolonialisme dan imperialisme datang ke Indonesia atau bangsa Eropa datang ke Indonesia. Kemudian pada abad ke-17 di mana kolonial Belanda itu menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia dengan dibentuknya kongsi dagang yang diberi nama VOC, Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Ya, itu merupakan sebuah perubahan di mana sistem pemerintahan pada masa itu terbagi ke dalam dua sistem pemerintahan. Ada sistem pemerintahan tradisional dan juga ada sistem pemerintahan yang kolonial. Nah, itu. Nah, kemudian setelah VOC bubar atau VOC berakhir, digantikan oleh kerajaan atau pemerintahan Belanda dengan berbagai macam kebijakan, mulai dari kulturstelsel, kemudian juga ada tanam paksa, kemudian ada politik etis, di mana politik etis di sini memunculkan 3 kebijakan yang bisa kita rasakan sampai dengan saat ini. Kenapa? Karena bisa dikatakan sebagai dampak. Itu dengan adanya kaum cendekiawan sebagai para pencetus dari munculnya sebuah organisasi pergerakan nasional. Nah, kita lihat selanjutnya, pembahasan selanjutnya membahas tentang pola kepemimpinan. Nah, pola kepemimpinan ini sudah kemarin kita bahas. Ada 3 pola kepemimpinan. Yang pertama adalah pemimpin karismatik dengan dengan karismatik di sini dengan kecakapannya, gitu kan ya. Kemudian ada pemimpin tradisional dengan mengedepankan keturunan dan juga ada pemimpin yang legal rasional. Legal rasional di sini adalah pemimpin yang berdasarkan pada peraturan dan juga perundang-undangan. Nah, dalam konsep gerakan sosial ada yang disebut dengan konsep millenarianisme atau bisa dikatakan sebagai kepercayaan akan tercipta satu abad keemasan yang penuh keadilan dan juga kedamaian. Datangnya masa ini akan ditandai dengan terjadinya bencana alam, kemudian juga ada dekadensi moral atau kemerosotan moral, dan juga ada kemelaratan di kalangan masyarakat. Maka muncul ada satu tokoh atau bisa dikatakan muncul tokoh yang dikatakan sebagai penyelamat, ya, penyelamat dari kondisi sekarang. Mungkin kalau dalam konsep ada yang disebut dengan konsep Ratu Adil, bisa dikit. Kemudian kalau dalam masyarakat Jawa dikenal dengan konsep Ksatria Piningit. Nah, itu juga merupakan sebuah konsep yang muncul setelah terjadinya bencana alam. Kemudian ada konsep mesianistis. Mesianistis di sini bisa juga tadi sudah sampaikan seperti juru selamat, Ratu Adil, atau seperti Mesiah, ya, Mesiah di sini atau Mesayah, gitu kan, atau mungkin kalau kita di Islam sering disebut dengan Imam Mahdi. Nah, itu merupakan kepercayaan yang akan datang di mana munculnya juru selamat yang akan membawa masyarakat keluar dari penderitaan. Ya. Kemudian ada konsep nativisme. Nah, konsep nativisme di sini merupakan satu gerakan kepribumian yang berusaha mengusir kekuasaan asing untuk mencoba mewujudkan kembali kekuasaan yang dipegang oleh kaum pribumi. Nah, ini sebenarnya kemarin juga pada tahun 2000 berapa ya? 2017 2000 ya, di mana dengan gerakannya 212. Nah, gerakan 212 di sini merupakan sebenarnya lebih kepada nativisme. Nativisme di sini yaitu di mana Jakarta pada masa itu memang sudah banyak dikuasai oleh kaum Cina atau sering kita kenal dengan golongan Tionghoa. Di mana golongan Tionghoa di sini mereka menguasai hampir seluruh
perekonomian di Indonesia atau yang disebut atau bisa dikatakan dikenal dengan sebutan 9 naga. Sebutan golongan 9 naga yang memang ada di Indonesia dan ini dipegang oleh pribumi. Bahkan sekarang sudah muncul ada gerakan pribumi apa gitu kan ya. Kemudian juga muncul atau minimarket yang mengedepankan kepribumian. Nah, kemudian konsep gerakan selanjutnya ada disebut dengan konsep romantisme. Di mana gerakan romantisme di sini membangkitkan kenangan akan kejayaan masa lalu. Ya mungkin ini kalau saya keliru memberikan contoh, yang menurut pandangan saya itu seperti gerakan khilafah. Nah, gerakan khilafah di sini merupakan salah satu gerakan romantisme yang membangkitkan kejayaan Islam pada masa lalu. Nah, tapi kondisi sekarang di mana setiap negara itu sudah punya konstitusi, sudah punya peraturan dan undang-undangnya, apakah sejalan atau tidak itu bisa dibicarakan. Yang jelas bahwa ini ada sebuah gerakan romantisme yang membangkitkan kenangan-kenangan dan juga kejayaan-kejayaan masa lalu. Ini juga pernah terjadi di Eropa pada abad ke-16 dengan munculnya gerakan Renaissance atau lahir kembali atau sering disebut dengan Aufklärung. Nah, apa yang lahir kembali? Lahir kembali di sini yaitu melahirkan kembali kejayaan kekuasaan Romawi kuno. Ya, yang ada apa dengan Romawi kuno atau Yunani dan Romawi kuno? Karena pada masa itu munculnya para cendekiawan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya munculnya revolusi industri, kemudian muncul kembali golongan Protestan. Nah, itu sebagai salah satu dampak dari konsep romantisme yang pernah muncul di Eropa. Ya. Selanjutnya, bahwa konsep gerakan sosial di sini disebut dengan konsep deprivasi relatif. Ini persembahan dari Eberly, di mana pengamatan empiris dan historis bahwa masuknya imperialisme dengan segala aturan politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang diterapkan pada masyarakat jajahan telah menimbulkan kesenjangan yang antara harapan dengan kenyataan yang dihadapi gitu. Jadi deprivasi relatif di sini melihat bagaimana pengalaman politik bahwa masuknya imperialisme di sini menimbulkan kesenjangan. Jadi melihat kondisi sekarang bahwa apakah Indonesia sudah merdeka? Jawabannya sudah merdeka, tapi kenapa masih dijajah? Tapi kita sudah merdeka, gitu kan ya. Apa yang dijajahnya? Kita dijajah dalam komoditas ekonomi seperti transportasi, makanan, kemudian juga sosial budaya. Kita seperti seolah memang dalam kondisi digenggam, gitu kan ya. Kita tidak bisa menentukan kebijakan politik kita sendiri, gitu kan ya. Nah, dari pembahasan tadi, dari beberapa pembahasan tadi, ada yang perlu saya sampaikan bahwa konsep gerakan sosial di sini akan muncul berdasarkan pada fenomena. Apakah ini fenomena akan muncul kembali? Sepertinya akan muncul, tetapi dalam kondisi yang berbeda, gitu kan ya. Kita tidak bisa menyebutkan antara satu perang dengan perang yang lain itu sama. Kenapa? Karena setiap perang itu akan muncul yang disebut dengan karakteristik atau fenomena dari setiap jiwa zaman. Nah, pertanyaan dari saya berhubungan dengan konsep politik di sini. Silakan ada pertanyaan. Pertanyaannya, melihat kondisi sekarang Indonesia, terutama dalam gerakan-gerakan sosial seperti konsep Omnibus Law, gitu kan ya. Silakan Anda paparkan pemahaman Anda tentang Omnibus Law dilihat dari konsep gerakan sosial. Itu Omnibus Law sekarang termasuk dalam konsep yang mana, kemudian penjelasannya apa. Nah,
Itu pembahasan kita hari ini. Nah, untuk pertemuan setelah UTS, saya harapkan nanti kita bahas kembali. Pertemuan setelah UTS itu silakan rekan-rekan untuk memilih satu tema dalam silabus juga, silakan masih ada dalam silabus, silakan pilih satu tema untuk dipresentasikan nanti setelah UTS. Bagaimana bentuk presentasinya? Sama seperti saya ketika saya mengajar. Nah, jadi ini ada tampilan muka, kemudian ada tampilan materi yang dibahas, kemudian silakan ajukan pertanyaan. Itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.